Tema 9. Menjelajah angkasa luar. Subtema 2. Benda angkasa luar dan rahasianya. Pembelajaran 2. Masih banyak rahasia di luar angkasa yang ingin diungkapkan. Langit yang membentang sangat luas itu memiliki misteri yang pasti menyenangkan untuk diketahui. Ayo kita cari tahu lebih banyak tentang alam semesta. Coba kalian perhatikan bacaan berikut ini. Dari bacaan tersebut, kita tahu bahwa meteorit adalah batu-batu angkasa berukuran kecil-kecil yang berada dan melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Lintasan meteorit tidak beraturan dan tidak mengorbit pada matahari. Terjadinya meteorit karena sebagian besar meteorit terbentuk karena adanya tabrakan atau tumbukan antar benda langit, bisa planet, komet, atau asteroid, satu dengan yang lain sehingga membuat sisa atau pecahan dari benda yang bertumbukan tersebut. Kemudian, pecahan tersebut keluar dari lintasan asalnya. Asteroid adalah benda langit yang mengelilingi matahari. Asteroid ini berukuran lebih kecil dibanding planet tetapi berukuran lebih besar dibanding meteorit. Asteroid terjadi karena asteroid terbentuk dari debu dan es yang membeku menjadi batu karena suhunya yang sangat dingin. Asteroid merupakan sisa-sisa dari pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Awalnya ketika Jupiter terbentuk, aktivitas dan gravitasi Jupiter dengan Mars membuat komponen yang lebih kecil di antara mereka saling bertabrakan. Tabrakan ini menciptakan objek kecil yang disebut dengan asteroid. Tahukah kamu bahwa para ilmuwan pun melakukan hal yang sama sebelum membuat model yang sebenarnya? Mereka perlu mempersiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Mereka juga harus menjelaskan cara membuatnya kepada sekelompok ilmuwan lainnya agar model yang dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Hasil dari diskusi dan percobaan yang dilakukan para ilmuwan menghasilkan suatu alat. Alat-alat tersebut sangat berguna dan dimanfaatkan oleh orang banyak untuk memajukan ilmu pengetahuan. Salah satu alat yang ditemukan dan sering digunakan hingga kini oleh masyarakat adalah teropong. Coba bacalah bacaan berikut dengan seksama. Dari teks bacaan tersebut, kita dapat mengisi tabel berikut ini. Membuat cerita fiksi merupakan salah satu kegiatan berkreasi yang menggunakan imajinasi dan pengalaman pada saat yang sama. Manusia memang memiliki kemampuan berkreasi untuk menyalurkan perasaan dan pendapatnya. Banyak cara dan media yang digunakan manusia untuk berkreasi guna menyampaikan perasaan dan pendapat, salah satunya melalui seni tari. Coba kamu simak bacaan tari berikut ini. Tari kreasi daerah. Tahukah kamu apa yang disebut dengan tari kreasi? Tari kreasi juga disebut sebagai tari modern. Tidak seperti tari tradisional yang memiliki pakem dan aturan tertentu yang harus diikuti, tari kreasi lebih bebas. Akan tetapi, tari kreasi yang ada saat ini sering masih menggunakan sebagian dari gerakan-gerakan dasar yang diambil dari tari tradisional. Hal ini disebabkan karena pengaruh budaya tradisi di Indonesia yang masih sangat kuat. Pernahkah kamu melihat pagelaran tari kreasi di daerahmu? Salah satu tari kreasi daerah adalah tari jejer kembang menur. Tari kreasi tersebut baru saja ditampilkan di Istana Merdeka. Tarian tersebut dibawakan dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 bulan Agustus 2017. Tari ini merupakan tari kreasi dari tari gandrung.
Tari Gandrung adalah salah satu tari khas asal Banyuwangi, Jawa Timur. Saat ini, seniman Banyuwangi banyak mengembangkan tari Gandrung menjadi kreasi baru. Namun demikian, mereka tidak melepaskan beberapa gerak dasar tari Gandrung. Selain itu, properti tari dalam tari Gandrung juga masih menjadi ciri khas. Tari Gandrung sebenarnya merupakan tari berpasangan, akan tetapi dalam pagelarannya saat itu, tarian dibuka dengan tari jajar gandrung. Tari jajar gandrung ditarikan semua penari secara tunggal. Setelah itu, para penari mengundang pasangannya untuk menari bersama. Di daerah lain di Indonesia, tentu banyak tari kreasi daerah yang diciptakan. Tujuannya adalah agar daerah tetap melestarikan seni budaya daerahnya. Tari kreasi biasanya dibuat sesuai dengan perkembangan masyarakat saat itu. Beberapa gerakan seperti tari maupun lagu pengiring dikembangkan menjadi lebih dinamis dan modern. Selain itu, tari kreasi juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah. Upaya ini dilakukan agar generasi muda dapat meneruskan dan melestarikannya. Dari bacaan tersebut, sekarang coba mengisi tabel berikut. Yang pertama ada tari kupu-kupu dari Bali. Sejarahnya yaitu mengekspresikan kehidupan kupu-kupu biru tua yang menggambarkan kedamaian, ekotisme, dan keindahan. Properti tari yang digunakan adalah kemben dengan bawahan kain batik. Di bagian kepala dilengkapi dengan mahkota yang memiliki dua antena menyerupai bentuk kepala kupu-kupu. Warna kostum yang cerah dan memakai selendang atau sampur. Musik pengiring tari kupu-kupu adalah gamelan Bali. Cara menarikan tarian ini adalah dimainkan secara berkelompok oleh 5 orang wanita. Coba kalian perhatikan video tari kupu-kupu berikut ya. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.